无论文字怎么异动，形为地，机为人，权为实。 Di episode sebelumnya diceritakan kalau Sui Ying dan Yujin yang akhirnya resmi menjadi murid dari Akademi Changfeng bersamaan dengan para pemuda-pemudi lain dari berbagai klan. Di mana di pelajaran pertama mereka diminta untuk mempelajari kombinasi dari energi batu kristal yang nantinya akan menghasilkan energi spiritual dan memanifestasikannya menjadi bentuk nyata. 师父说的没错，心意枪法是基础，武学是根基。 Lalu setelah mengenal esensi dari energi spiritual, Xiaoxi, pemimpin aliansi kota awan yang juga menjadi pembimbing di sana, meminta mereka memperlihatkan kemampuan masing-masing untuk menilai sejauh mana level penguasaan energi kultivasi mereka. Beberapa dari mereka menunjukkan skill teknik bela diri seperti Sui Ying dan Shiho, lalu sebagian lain menunjukkan kekuatan magic dari energi spiritualnya, dan sisanya memperlihatkan penemuannya yaitu penggunaan jimat spiritual yang bisa membuat penggunanya melayang maupun bergerak dengan sangat cepat seperti Yang Bo dan Kohan. Lanjut setelah kelas dari pembimbing Xiaoxi selesai, keesokan harinya giliran Zheng Kai yang memimpin kelas, di mana para murid di sini diajarkan sebuah teknik bernama objek terbang, yang mana akan membuat mereka mampu bergerak bahkan bertarung di udara dengan leluasa. Sempat terjadi insiden di mana Yue kehilangan kendali saat mempraktekkan teknik tersebut dan hampir membuatnya menabrak Yujin, di mana Shiho dan Sui Ying pun langsung refleks menyelamatkannya. Sayangnya karena miskomunikasi, Shiho justru terjatuh karena Yujin lebih dulu ditarik oleh Sui Ying, di mana kejadian tersebut ternyata membuat si Burong, adiknya Shiho, tidak senang karena dia menganggap kalau Sui Ying telah mempermalukan kakaknya dengan berkata kalau seolah-olah Sui Ying sengaja melakukan hal itu agar terlihat menonjol di antara murid lainnya. Namun Shiho sebagai orang yang lebih tua mencoba untuk bijak dan mengingatkan adiknya untuk tidak sembarangan menuduh orang. 现在外面风言风语多得很，以后别再说这样的话。 Tidak berselang lama setelah kejadian itu, tiba-tiba Akademi Changfeng didatangi oleh sekelompok orang berjubah hitam khas sekte iblis yang langsung menyerang para murid di sana. Namun di tengah pertempuran itu, Sui Ying merasa ada sesuatu yang ganjil dan langsung mengajak Yujin melibir untuk mengamati situasi. Dari sini akhirnya terbongkar kalau orang-orang tersebut sebenarnya adalah senior mereka yang memakai skin sekte iblis dan diminta oleh Zheng Kai untuk mengetes respon para murid baru tersebut. Di mana kejadian itu pun membuat Sui Ying kembali dipuji karena berkat ketelitian dan penilaiannya yang akurat, penyamaran para seniornya akhirnya bisa terbongkar. 知道你擅长使用锋刃，猜到是你。刚明明是你更厉害。 Singkat cerita, setelah beberapa hari belajar di akademi, para murid lalu diberikan waktu bebas untuk berjalan-jalan di kota, di mana mereka memutuskan untuk bersama-sama menuju pasar malam yang sedang diadakan hari itu. Lalu saat sedang keliling lihat-lihat stand, Sui Ying tidak sengaja melihat ada segerombolan manusia iblis yang menyamar dan seperti sedang menuju ke suatu tempat. Karena penasaran, dia lalu mengajak Yujin untuk mengikuti orang-orang tersebut dan meminta rekannya yang lain menunggu di pasar. Di sini Sui Ying dan Yujin pun mengikuti para manusia iblis tersebut sampai ke sebuah hutan, di mana para manusia iblis itu terlihat memasuki sebuah portal dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menyerang manusia iblis tersebut dengan maksud untuk menghentikannya. Namun aksi itu justru membuat Sui Ying ikut masuk ke dalam portal dan meninggalkan Yujin seorang diri.
Tidak berselang lama, Shiho dan adiknya juga tiba di lokasi tersebut setelah sebelumnya melihat Eugene pergi dengan tergesa-gesa bersama dengan Sui Ying. Lalu setelah mengetahui apa yang baru saja terjadi, mereka pun bergegas menyisir lokasi untuk mencari keberadaan Sui Ying. Di sisi lain diperlihatkan Sui Ying yang sebelumnya ikut terseret ke dalam portal, lalu muncul di sebuah lokasi yang ternyata adalah tempat jubah hitam mengumpulkan semua manusia iblis seperti sedang mengadakan sebuah ritual. Lalu begitu menyadari kehadiran Sui Ying, si jubah hitam langsung mengalihkan perhatiannya dan menyerang Sui Ying saat itu juga, yang akhirnya membuatnya terlempar kembali ke dalam portal. Walaupun berhasil menyerang Sui Ying, namun jubah hitam harus menderita luka yang cukup parah di mata kirinya karena Sui Ying juga berhasil melancarkan serangan tepat sebelum dirinya terlempar keluar portal. Dengan begitu, jubah hitam lalu memutuskan untuk segera recall dan kembali ke base untuk mengobati lukanya, sementara Sui Ying yang sudah dalam keadaan tidak berdaya akhirnya ditemukan oleh rekan-rekannya. Setelah menyadari kalau sekte iblis telah menyusup ke wilayah tersebut, Eugene pun meminta Shiho dan adiknya untuk mengejar mereka, sementara dirinya akan tinggal untuk menemani Sui Ying memulihkan cederanya. Keesokan harinya, mereka memutuskan kembali ke kota setelah kondisi Sui Ying lumayan membaik dan berniat untuk membeli beberapa batu kristal untuk membantu pemulihannya. Namun mereka sama sekali tidak mendapatkan satupun batu kristal, di mana ternyata beberapa saat sebelumnya ada rombongan yang datang khusus untuk membeli semua stok persediaan batu kristal di kota tersebut. Merasa ada yang tidak beres, mereka lalu menyusul rombongan yang dikatakan membeli batu tersebut, dan benar saja saat mereka diam-diam mengambil isi dari peti yang diangkut oleh rombongan itu, di dalamnya ternyata ada batu kristal yang disamarkan dengan menggunakan lilin dalam jumlah yang sangat banyak, yang mana Sui Ying dan yang lainnya pun memutuskan untuk membuntuti rombongan itu sampai akhirnya mereka melihat rombongan tersebut masuk ke dalam wilayah klan Lu. Di sini Sui Ying lalu meminta Yang Bo untuk segera kembali ke akademi dan memberitahu Zheng Kai terkait penemuan mereka, sementara dirinya akan masuk ke dalam bersama dengan Eugene dan Yue untuk menyelidiki tempat tersebut lebih jauh lagi. Mereka masuk dengan menyamar sebagai utusan dari klan Moyang karena menurut Yue, klan Lu adalah partner bisnis keluarganya dan diketahui juga telah berafiliasi dengan klan Moyang, klan milik keluarga ibunya Sui Ying yang tidak lain adalah anggota dari Serikat Iblis. Singkat cerita, begitu sampai di dalam, Yue dengan teknik penerawang gelapnya menemukan sebuah pintu rahasia yang menuntun mereka ke tempat persembunyian jubah hitam di dalam benteng klan tersebut. Sayangnya saat mereka sedang diam-diam mendengarkan pembicaraan jubah hitam dengan pemimpin klan, keberadaannya diketahui yang akhirnya membuat mereka harus berhadapan langsung dengan si jubah hitam. Awalnya Sui Ying dan Eugene mampu mengimbangi kekuatan jubah hitam, bahkan sampai membuatnya terpojok dan tidak sempat melawan balik. Namun keadaan berubah saat jubah hitam merubah wujudnya ke mode iblis dengan menyerap kekuatan pemimpin klan Lu dan menyerang Sui Ying, di mana pertarungan tersebut juga menghancurkan benteng klan Lu yang akhirnya membuat Sui Ying pun harus terus melawan jubah hitam sekaligus menyelamatkan teman-temannya dari reruntuhan bangunan. Beruntung di saat yang bersamaan, Zheng Kai dan Yang Bo tiba di tempat tersebut dan langsung menyelamatkan mereka satu persatu dengan menggunakan kekuatan teleportasinya. Sementara jubah hitam sendiri juga lebih memilih kabur dengan membawa puluhan ribu batu kristal yang sudah dia kumpulkan sebelumnya. Sayang, usahanya tersebut sia-sia karena Zheng Kai menghadangnya dan berhasil merebut batu-batu tersebut dari tangannya.
Singkat cerita, setelah berhasil merebut batu kristal dari tangan Jubah Hitam, Zheng Kai lalu pergi menemui Dewan Tetua dan dari pertemuan itu akhirnya disepakati kalau batu-batu tersebut akan disimpan di wilayah Sekte Kota Awan dengan diawasi oleh Xiaoxi dan juga adiknya. 你和纯元双闪合璧，没那么好对付。 Sementara itu, Jubah Hitam yang sebelumnya telah gagal menyelamatkan batu kristal lalu kembali ke markas Sekte Iblis dan melaporkan kejadian tersebut kepada pendeta kedua dan Imam Agung, orang yang merencanakan kebangkitan Dewa Iblis kembali ke dunia. Dari sini juga akhirnya diketahui kalau ternyata batu-batu kristal tersebut sengaja dikumpulkan selama bertahun-tahun untuk membantu mereka membuka portal iblis. Dan berhubung sudah tidak mungkin lagi bagi mereka untuk mengumpulkan batu kristal sebanyak itu dalam waktu singkat, Imam Agung lalu memberi perintah untuk menyusun rencana penyerangan ke Kota Awan dan merebut batu itu kembali dari tangan Dewan Tetua. Beralih ke Akademi Changfeng, diperlihatkan Sui Ying yang semakin giat berlatih setelah pertarungannya dengan Jubah Hitam di kediaman klan Lu. Zheng Kai dan Xiaoxi yang kebetulan lewat lalu menghampirinya dan memberikan sebuah batu kristal yang dapat membantu Sui Ying menstabilkan energi spiritualnya. Di sini Xiaoxi menyadari kalau energi spiritual Sui Ying sedikit tidak stabil dan meledak-ledak, di mana hal itu justru bisa membahayakan dirinya. Oleh karena itu, dia memberikan batu tersebut kepada Sui Ying dengan harapan bisa membantu proses kultivasinya dan meningkatkan kemampuan bela dirinya.能提升功力的原石。 增强功力，你来试试。多谢小西前辈。 Momen itu ternyata tidak sengaja dilihat oleh si Purong dari kejauhan dan membuatnya salah paham, di mana dia lalu memberitahu kakaknya dan berkata seolah-olah Sui Ying dianak emaskan oleh pemimpin Akademi Changfeng, di mana hal itu ternyata membuat Shiho semakin insecure karena dia sendiri berusaha mati-matian untuk menjadi nomor 1 di akademi. Namun dia juga tidak ingin menunjukkan perasaannya itu dan tetap stay cool sampai keesokan harinya terjadi sebuah insiden yang membuatnya tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Si Purong, adiknya yang bisanya cuma iri terhadap Sui Ying, lalu menantangnya berduel dengan kedok latihan sparring seperti biasa. Namun begitu Sui Ying melancarkan serangan, dia berpura-pura kesakitan dan menyalahkan Sui Ying karena tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Disinilah Shiho yang terlalu naif akhirnya termakan oleh kelakuan minus adiknya sendiri dan langsung menantang Sui Ying untuk berduel. Di pertarungan itu, Shiho benar-benar menggunakan kekuatannya untuk menyerang Sui Ying dengan niat melukainya untuk membalaskan perbuatan Sui Ying kepada adiknya yang padahal hanya berpura-pura. Sui Ying yang belum pulih pun tidak bisa berbuat banyak menerima serangan Shiho dan lagi pula dia sendiri juga memakan mentah-mentah omongan si Purong dengan menahan penuh kekuatannya karena dia khawatir kalau dirinya akan membuat Shiho terluka akibat belum bisa mengontrol kekuatannya. Setelah kembali ke asrama, Shiho akhirnya baru menyadari kalau apa yang dilakukan adiknya sebenarnya hanya akting. Namun berhubung nasi sudah menjadi bubur, Shiho pun hanya diam saja dan gengsi untuk meminta maaf. Bahkan setelah Sui Ying mendatangi mereka untuk meminta maaf pada si Purong. Sin lalu beralih dengan memperlihatkan pendeta kedua yang datang menemui Moyang Chen, pamannya Sui Ying, untuk meminta klannya membuatkan senjata dewa yang bisa melukai seseorang dengan level kultivasi suci. Jadi diceritakan jika seseorang telah berkultivasi sampai ke tahap suci, yaitu setara Zheng Kai dan para dewan tetua, maka senjata biasa tidak akan mampu melukai dirinya.
Lalu karena sekte iblis sebelumnya berencana untuk merebut kembali batu kristal yang disimpan di kota awan, maka mereka membutuhkan senjata itu untuk melawan dewan tetua yang sudah pasti mempunyai level kultivasi yang tinggi. Pendeta kedua pun memerintahkan Mo Yang Chen untuk membuat senjata tersebut dalam waktu 10 hari. Dan walaupun hal itu hampir mustahil untuk dilakukan, Mo Yang Chen tetap tidak bisa menolak dan terpaksa menuruti perintah pendeta kedua. Tanpa membuang banyak waktu, Mo Yang Chen langsung bergegas menuju bengkel Las Handayani yang biasa membuatkan senjata untuk kliennya dan memerintahkan para pekerjanya untuk membuat senjata dewa dalam waktu 10 hari dengan memberikan batu kristal darah suci sebagai bahan dasarnya. Otomatis para pengrajin senjata itu pun tampak ragu akan mampu memenuhi permintaan Mo Yang Chen karena walaupun batu darah suci adalah sebuah pusaka legendaris, satu benda itu saja tidak akan cukup untuk membuat senjata dewa, apalagi dalam waktu yang sangat singkat. Namun menurut salah satu pengrajin, ada satu bahan yang kemungkinan dapat membantu mereka membuat senjata tersebut, yaitu darah purba yang dipercaya mempunyai kekuatan berkali-kali lipat dari batu kristal darah suci. Mendengar hal itu, Mo Yang Chen pun langsung membawa ibunya Su Ying ke bengkel tersebut untuk meminta kerjasamanya karena yang dia tahu hanya adiknya lah satu-satunya orang yang mempunyai darah purba. Ibunya Su Ying jelas menolak permintaan tersebut karena dia mengetahui rencana busuk saudaranya yang telah menjadi bagian dari serikat iblis. Dan akhirnya dengan mengerahkan sisa-sisa kekuatan yang ada pada dirinya, dia mengeluarkan teknik darah purba yang langsung menghancurkan tempat tersebut agar Mo Yang Chen tidak bisa lagi membuat senjata dewa yang diinginkannya. Diperlihatkan di sini, walaupun ibunya Su Ying telah menghancurkan bengkel tersebut menjadi berkeping-keping, yang mana artinya keselamatan Mo Yang Chen sendiri juga jadi terancam, Mo Yang Chen tetap tidak mampu melukai saudaranya sendiri dan lebih memilih untuk menahan amarahnya. Dia lalu melaporkan kejadian itu kepada pendeta kedua dan hanya bisa pasrah jika memang dirinya harus menerima hukuman.